warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romo Jahir Ramadi dengan nomor WP 211-0211-039 dari kelas Agro F. Saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel meiosis dan meiosis. Yang pertama yaitu ada pembelahan sel mitosis. Yang pertama yaitu ada profase. Jadi di profase yaitu terjadi membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen seperti ini. Dia menjadi bagian-bagian kecil dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Jadi benang-benang ini memadat menjadi kromosom. Dan selanjutnya di fase metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Dan dia berjejer pada bidang pembelahan. Dan yang ketiga yaitu ada anafase, di mana kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Dia akan memisah, yang sebelumnya seperti ini akan menjadi seperti ini, dan memisah ke arah kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang terakhir yaitu ada fase telofase. Di fase ini membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai merenggang. Seperti ini. Selanjutnya yaitu ada tahapan meiosis 1. Yang terjadi di meiosis 1 yaitu profase 1, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan. Dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Seperti ini, kromosom homolog berpasangan. Ya, kromosom homolog itu artinya kromosom yang berbeda. Dan terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai antara kromatid non saudara. Dan selanjutnya yaitu ada metafase 1, di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Sama seperti mitosis yang tadi, namun perbedaannya adalah dia memiliki kromosom homolog. Yang berjejer adalah kromosom homolog. Dan selanjutnya yaitu fase anafase, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan selanjutnya fase telofase, di mana terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi dua. Jadi di fase telofase ini selnya berubah menjadi dua, terbagi menjadi dua, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Dan selanjutnya yaitu meiosis 2, di mana profase 2 yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan, dan kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Dan metafase 2 yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan seperti ini. Dan yang ketiga yaitu ada fase 2, di mana kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan telofase 2 yaitu nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Ini segitu saja penjelasan tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.